Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya hari ini? Ibu harapkan anak-anak dalam keadaan sehat dan sudah siap belajar. Salam sehat. Anak-anak, sebelum kalian mengikuti kegiatan pembelajaran pada hari ini, siapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan pembelajaran kita, yaitu buku paket, buku catatan, alat tulis lainnya. Pastikan semua berada di samping anak-anak agar tidak menghalangi pada saat anak-anak mengikuti kegiatan pembelajaran tentunya. Ya, baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Ibu harapkan kalian mempersiapkan diri dengan baik dan silakan berdoa menurut keyakinan masing-masing agar kegiatan pembelajaran hari ini dapat berlangsung atau dapat berjalan dengan baik, tentunya tidak ada halangan. Ya, anak-anak, mari memperhatikan setiap pemaparan yang Ibu akan sampaikan. Kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, atau pada pertemuan hari ini, masih pada bab 2, teks pidato persuasif. Kompetensi dasar yang akan dipelajari pada hari ini, ada 2 kompetensi dasar, yaitu 3.4 untuk aspek pengetahuan. Apa yang dipelajari di sana? Menelaah struktur dan ciri kebahasaan pidato persuasif. Jadi anak-anak akan mempelajari struktur dan ciri kebahasaan pidato persuasif. Perhatikan dengan baik supaya bisa memahami struktur dan ciri kebahasaan yang digunakan atau yang ada di dalam pidato persuasif. Aspek keterampilan yaitu kompetensi dasar 4.4, menuangkan gagasan, pikiran, perasaan dalam pidato. Maksudnya, setelah mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini, anak-anak diharapkan mampu menyusun atau membuat pidato. Jadi setelah ini, anak-anak diharapkan mampu membuat pidato atau menuangkan gagasanmu, pikiranmu, perasaanmu dalam sebuah teks pidato. Nah, pidato yang anak-anak susun itu bisa berkaitan dengan masalah lingkungan hidup, bisa berkaitan dengan kondisi sosial misalnya seperti saat ini terjadinya wabah COVID-19 yang mewabah di seluruh dunia, atau juga masalah sosial lainnya, dan atau masalah budaya. Nah, penyampaiannya bisa secara lisan dan juga secara tertulis dengan memperhatikan struktur kebahasaan. Nah, itulah anak-anak kompetensi dasar yang akan dipelajari pada hari ini. Adapun tujuan yang ingin dicapai dari pembelajaran hari ini setelah anak-anak mengikuti pembelajaran lewat atau secara daring melalui video pembelajaran ini, diharapkan ya anak-anak diharapkan yang pertama dapat menyebutkan struktur pidato persuasif. Jadi anak-anak diharapkan mampu memahami dan menyebutkan struktur pidato persuasif. Tujuan yang kedua, setelah mengetahui ya dan bisa menjelaskan setiap strukturnya, misalnya bagian pendahuluan. Bagian pendahuluan itu apa saja yang disampaikan di sana. Yang ketiga, tujuan yang ketiga, menunjukkan ciri kebahasaan teks pidato persuasif. 4, menjelaskan ciri kebahasaannya. Yang kelima, menjelaskan langkah-langkah menyusun pidato. Nah, ini jadi sudah sampai pada bagaimana atau langkah-langkah apa saja yang perlu diperhatikan sebelum menyusun pidato persuasif. Dan yang terakhir adalah menyusun pidato persuasif. Anak-anak, mari perhatikan dengan baik. Kita akan, atau sekarang akan dimulai dengan struktur pidato. Pada awal tadi Ibu sudah sampaikan bahwa setelah kegiatan pembelajaran ini, anak-anak diharapkan mampu menyampaikan atau mengenal ya, atau menjelaskan struktur pidato. Yang pertama, struktur teks pidato dibangun oleh 3 unsur utama.
Ingat, struktur teks pidato, unsur pembangunnya ada 3 unsur utama, yaitu bagian pembukaan atau pembuka pidato, atau bagian pendahuluan pidato, isi pidato kedua, dan yang ketiga penutup pidato. Nah, itulah 3 unsur utama sebuah pidato. Jadi sebuah pidato memiliki pendahuluan atau pembuka pidato, kedua isi pidato, dan yang ketiga penutup pidato. Berikut, menelaah atau menjelaskan bagian-bagian pidato. Nah, mari setelah anak-anak mengenal unsur utama, nah, mari sekarang memahami masing-masing unsur itu. Yang pertama, pembukaan. Pembukaan teks pidato persuasif itu terdiri dari 3 bagian. Ingat, pada bagian pembukaan teks pidato persuasif ada 3 bagian, ya, yaitu ada salam pembuka, ada ucapan atau sapaan penghormatan, dan ucapan syukur. Sekali lagi, salam pembuka, misalnya selamat siang, selamat pagi. Ucapan atau sapaan penghormatan, yang terhormat Kepala SMP Negeri 1 Kupang. Nah, itu ucapan atau sapaan penghormatan. Dan ucapan syukur. Kita patut mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Hari ini kita masih bertemu dalam kegiatan atau di dalam kesempatan ini, misalnya, itu contohnya. Jadi, ketiga hal itu, salam pembuka, ucapan atau sapaan penghormatan, dan ucapan syukur, itu adanya pada bagian pembukaan atau bagian pembuka pidato. Nah, perhatikan, salam pembuka, yang tadi Ibu sudah sampaikan, salam pembuka disesuaikan dengan waktu. Jadi kalau misalnya anak-anak berpidato pada siang hari, ya tentunya mengucapkan salam selamat siang. Dan perhatikan latar belakang dari audiens yang hadir. Ucapan atau sapaan penghormatan sebagai bentuk penghormatan orator atau orang yang berpidato kepada pendengar. Nah, dari sisi etika, pendengar yang memiliki tingkatan sosial atau usia yang lebih tinggi diberikan ucapan atau penghormatan yang lebih dahulu. Misalnya di dalam menghadiri atau yang menjadi audiens itu, di sana ada orang tua, ada juga anak-anak, ya. Tentu yang disapa terlebih dahulu adalah orang yang lebih tua, gitu. Begitu pula misalnya pejabat, ada gubernur, ada bupati atau wali kota, ada kepala dinas. Tentunya yang disapa terlebih dahulu adalah gubernur. Setelah gubernur, wali kota. Setelah wali kota baru kepala dinas Kota Kupang. Misalnya seperti itu. Jadi sesuai urutan, ya, tingkatan sosial atau tingkatan usia atau juga kepangkatan. Ucapan rasa syukur. Ucapan rasa syukur merupakan salah satu wujud rasa syukur kepada Tuhan atas semua anugerah yang telah dilimpahkan kepada hambanya. Sama seperti yang tadi Ibu sudah sampaikan contohnya di awal, di penjelasan awal. Ya, baik anak-anak, harus masih semangat ya mengikuti pemaparan Ibu saat ini. Yang kedua, isi pidato. Isi pidato merupakan bagian inti dari pidato. Nah, pada bagian ini ya, berupa atau diungkapkan berupa pendapat, ya, ada gagasan, ada alasan, berbagai data pendukung dan pesan. Ya, pesan itu berupa imbauan atau ajakan yang disampaikan oleh orator atau orang yang berpidato. Nah, di sini orator menjelaskan secara terinci tentang hal-hal yang terkait dengan pendapat, gagasan, atau pesan yang ingin disampaikan. Ya, itu pada bagian isi pidato. Bagian penutup pidato. Nah, penutup pidato sebelum orator atau sebelum anak-anak menutup pidato, ya, pada bagian penutup pidato itu merupakan bagian akhir sebuah pidato. Dalam pidato persuasif,
bagian penutup ini berisi hal-hal berikut. Ingat, khusus untuk pidato persuasif. Pada bagian penutup pidato ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, atau satu, harapan, ya, berisi harapan. Kalimat atau ungkapan yang berisi harapan agar gagasan dan pesan yang disampaikan bermanfaat bagi pendengar. 2. Permohonan maaf. Ingat, jadi yang pertama harapan, yang kedua permohonan maaf, ya. Permohonan maaf dari siapa? Ya, dari orator kepada audiens atau kepada pendengar. Bila mana dalam penyampaian ada hal yang kurang berkenan. Yang ketiga, ucapan terima kasih. Ucapan terima kasih kepada pendengar. Dan yang terakhir adalah salam penutup. Ya, salam penutup ini bisa, misalnya tergantung anak-anak mau menggunakan, bisa menggunakan terima kasih, ya, salam, atau terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, atau dengan bentuk salam yang lainnya. Tinggal dilihat saja pada kesempatan mana anak-anak atau pidato itu disampaikan. Tentunya salam penutup disesuaikan dengan kondisi atau keadaan pada saat pidato itu disampaikan. Berikut ciri kebahasaan teks pidato persuasif. Ingat, itu tadi struktur Ibu sudah sampaikan. Cukup jelas anak-anak? Ya, Ibu harapkan anak-anak memperhatikan dengan sungguh, menyimak dengan sungguh setiap pemaparan supaya bisa memahaminya dengan baik. Sekarang yang kedua adalah ciri kebahasaan teks pidato persuasif. Ciri kebahasaan yang digunakan dalam teks pidato persuasif yang pertama, ciri yang pertama yaitu menggunakan kalimat aktif. Ya, anak-anak mungkin masih ingat pada pertemuan yang lalu Ibu sudah sempat juga menyinggung tentang kalimat aktif. Ya, baik, sekarang kembali lagi disinggung atau dipertegas lagi karena merupakan salah satu ciri kebahasaan teks pidato persuasif dan menggunakan kalimat aktif. Kalimat aktif itu adalah kalimat yang subjeknya melakukan suatu pekerjaan atau perbuatan, tindakan atau aktivitas tertentu. Nah, apa ciri-ciri dari kalimat aktif? Subjeknya sebagai pelaku, predikatnya berawalan me atau ber. Ya, itu ciri yang umum dari sebuah kalimat aktif. Mari perhatikan contoh. Rakyat Indonesia memperingati kemerdekaan RI ke-75. Ya, di sana kata yang berawalan me, kata kerjanya adalah memperingati. Ya. Contoh yang kedua, mereka berjuang bersama-sama. Kata kerjanya berjuang. Nah, kata kerja itu berawalan ber. Ya. Jadi, kedua contoh ini merupakan contoh kalimat aktif. Nah, yang berbedanya adalah pada imbuhan. Yang satunya predikat berimbuhan me, contoh yang kedua predikat berimbuhan ber. Perhatikan kalimat aktif berikut yang predikatnya tidak disertai kedua imbuhan tersebut. Ingat, Ibu sudah sampaikan tadi bahwa itu adalah ciri umum dari kalimat aktif. Tetapi ada pada kalimat-kalimat aktif tertentu yang predikatnya tidak disertai atau tidak ada kedua imbuhan itu. Ingat, jangan sampai anak-anak berpendapat bahwa hanya kalimat yang berawalan me dan berawalan ber, kalau tidak ada awalan me dan tidak ada awalan ber, berarti bukan kalimat aktif. Nah, itu jangan sampai ada pemahaman seperti itu. Perhatikan baik. Jadi, kalimat aktif berikut ini atau contoh yang akan Ibu paparkan ini adalah kalimat aktif juga, tetapi tidak berawalan me dan tidak berawalan ber. Contohnya, mereka kini sudah pergi. Ya, kata kerjanya tidak berawalan. Kata kerjanya pergi. Ya, mereka kini sudah pergi. Nah, pergi adalah kata kerja atau predikatnya, tetapi tidak berawalan, ya, kata dasar.
Anak-anak sedang makan nasi goreng. Contoh kedua ya. Mana kata kerjanya? Kata kerjanya adalah makan. Kata makan adalah kata kerja. Nah, kata kerja merupakan atau menduduki posisi sebagai predikat. Nah, tapi kata makan tidak berimbuhan atau tidak ada imbuhan me dan juga tidak ada imbuhan ber. Tetapi kedua kalimat ini merupakan kalimat aktif. Ya. Cukup jelas anak-anak? Berdasarkan hubungan predikat dan objeknya, kalimat aktif dibagi menjadi dua. Yang pertama, kalimat aktif transitif. Nah, materi ini pun sudah pernah Ibu singgung pada teks laporan percobaan ya, pada beberapa pertemuan yang lalu. Ini diulang lagi, dipertegas lagi, karena juga ada di dalam materi ciri kebahasaan pada teks pidato persuasif. Kalimat aktif transitif adalah kalimat aktif yang predikatnya memerlukan objek atau diikuti oleh objek. Ya. Perhatikan contoh berikut. Saya menggunting kertas. Mana predikatnya? Predikatnya menggunting. Saya ya sebagai subjek. Menggunting predikat, kertas objek. Predikatnya diikuti oleh objek. Kertas objek. Ya, sama dengan kedua contoh di bawahnya. Dia menyiram bunga. Dia posisi sebagai subjek, menyiram predikat, bunga objek. Predikatnya diikuti oleh objek atau predikatnya memerlukan objek. Kami mengerjakan pekerjaan rumah. Kami subjek, mengerjakan predikat, pekerjaan rumah objek. Nah, mengerjakan sebagai predikat diikuti oleh objek, yaitu pekerjaan rumah. Cukup jelas ya anak-anak? Ya, itu kalimat aktif transitif. Kalimat aktif yang predikatnya diikuti oleh objek atau predikatnya memiliki objek. Sekarang, kedua, kalimat aktif intransitif. Kalimat aktif intransitif adalah kalimat aktif yang tidak memiliki objek. Ingat, kalimat aktif intransitif adalah kalimat aktif yang tidak memiliki objek. Artinya, predikatnya tidak diikuti oleh objek. Ya, tidak diikuti oleh objek. Contoh, adik bernyanyi. Kalaupun ditambah kata yang mengikutinya, misalnya, adik bernyanyi di kamar. Nah, di kamar bukan objek, tetapi di kamar itu keterangan. Yang mengikutinya bukan objek, bukan? Yang mengikutinya adalah keterangan. Jadi tetap adik bernyanyi, kalaupun ditambah dengan kata yang mengikutinya, tetapi bukan objek. Bisa keterangan, bisa pelengkap. Gitu. Saya belajar di kamar. Ya, saya subjek, belajar predikat, di kamar keterangan tempat, bukan objek. Ya, jadi tidak selamanya yang mengikuti predikat itu objek. Lihat dulu apakah posisinya sebagai objek atau jenis lain. Bisa keterangan, bisa pelengkap. Ia menangis terseduh-seduh. Ya, ia subjek, menangis predikat, terseduh-seduh pelengkap. Ya, jadi bukan objek. Nah, ini adalah ciri atau contoh dari kalimat aktif intransitif. Anak-anak, perhatikan dengan sungguh kalimat aktif transitif, predikatnya diikuti oleh objek. Sedangkan kalimat aktif intransitif, predikatnya tidak diikuti oleh objek. Ya, itu pembedanya. Kedua, ciri kebahasaan yang kedua dalam teks pidato persuasif menggunakan kalimat persuasif. Ya, kalimat persuasif adalah kalimat yang berisi ajakan dan bujukan atau bujukan untuk mempengaruhi pembaca atau pendengar untuk melakukan sesuatu sesuai kehendak penulis atau pembicara. Ini pada pertemuan yang lalu Ibu sudah menyampaikannya. Itulah sebagai ciri khas daripada pidato persuasif. Jadi mengandung ajakan, bujukan yang mempengaruhi pembaca atau pendengar untuk melakukan sesuatu sesuai kehendak penulis atau pembicara.
Ciri-ciri kalimat persuasif. Ya, ini pun merupakan ulangan ya, diulang kembali. Karena pada pertemuan yang pertama, Ibu juga sudah menyampaikan ini. Ciri-ciri kalimat persuasif yang pertama, satu, bertujuan untuk membujuk, mengajak, mempengaruhi seseorang. Ya, itu ciri yang pertama. Jadi tujuannya membujuk, mengajak, atau mempengaruhi seseorang. Dua, biasanya menggunakan kata ayo, mari. Ya, jadi kata-kata yang sifatnya mengajak. Ayo, kamu pasti bisa. Mari kita laksanakan sesuatu yang bermanfaat, misalnya. Ya, jadi sesuatu yang maknanya bersifat mengajak. Contoh, ayo kita menanam pohon demi masa depan dunia. Marilah menjaga kebersihan lingkungan kita. Ya, itu dalam kalimat. Menggunakan kata tugas. Ya, jadi ciri kebahasaan yang ketiga adalah menggunakan kata tugas. Pada pertemuan yang lalu masih ingat anak-anak? Kata tugas yang termasuk di dalam kata tugas itu ada beberapa, ya. Yaitu di sana ada kata depan, ada konjungsi atau kata penghubung, ada kata sandang, ada kata seru dan ada partikel, ya. Jadi yang termasuk di dalam kata tugas itu kata depan, konjungsi atau kata penghubung, ya, kata sandang, kata seru, partikel, itu semua dinamakan kata tugas. Nah, kata tugas, ya ini konsepnya secara gramatikal dapat berdiri sendiri, tetapi tidak dapat bergabung dengan afiks, ya, dan tidak memiliki makna leksikal, ya, tidak memiliki makna yang sesuai kamus. Tuh. 4. Menggunakan atau penggunaan kata emotif. Nah, kosakata emotif adalah kosakata yang berhubungan dengan emosi atau berhubungan dengan perasaan. Misalnya rasa suka, rasa senang, rasa cinta, gembira, sedih, bahagia, menyayangi, bangga, terharu, ya, itu kata-kata emotif. Jadi seseorang ingin mengungkapkan perasaan bangganya, maka dia mengungkapkan dalam kalimat, namun maknanya di dalam kalimat itu ya berisi rasa bangga. Ya. Misalnya mengalami satu peristiwa, ya, atau sesuatu keberhasilan, dia merasa bangga dengan keberhasilannya, dia ungkapkan itu. Berikut kosakata bidang ilmu atau istilah teknis anak-anak. Nah, ini materi ini juga pada pertemuan yang lalu atau bab 1 juga sudah dipelajari. Nah, pada materi remedial yang lalu juga Ibu memberikan soal bagaimana penulisan istilah teknis yang kira-kira belum dipadankan dalam bahasa Indonesia. Bagaimana penulisannya? Banyak sekali anak-anak salah. Ditulis dalam huruf besar, salah anak-anak, ya. Tulis dengan huruf miring, ya, huruf miring. Itu. Jadi istilah teknis yang belum ada padanannya dalam bahasa Indonesia ditulis dalam bentuk miring, ya. Bukan huruf besar, ya. Nah, istilah teknis atau istilah bidang ilmu tertentu. Ya. Misalnya kata habitat, ekosistem, populasi, itu bidang biologi. Arus listrik, biofisika, elektron, itu bidang fisika. Bilangan, kubus, garis bilangan, itu pasti berkaitan dengan bidang matematika. Cuaca, iklim, abrasi, itu pasti bidang geografi. Lalu bidang sastra, misalnya ada novel, ada tema, ada tokoh, dan sebagainya. Itu bidang sastra. Ya, itu bidang ilmu atau istilah bidang teknis atau istilah kata-kata kosakata bidang ilmu atau istilah teknis. Nah, ini juga di dalam teks pidato persuasif juga merupakan salah satu ciri kebahasaan yang digunakan. Baik, penggunaan sinonim dan antonim. Ya, selain ciri kebahasaan yang tadi disampaikan, ada juga penggunaan sinonim dan antonim. Nah, apa itu sinonim dan antonim?
Nah, mungkin anak-anak di kelas 7 atau kelas 8 itu sudah mempelajari materi ini. Ya, ini sebagai pengulangan kembali. Sinonim adalah dua kata atau lebih memiliki makna sama atau hampir sama. Ya, sinonim disebut juga padanan kata. Ya, perhatikan contoh. Ya, besar sinonimnya akbar, sinonimnya agung, ya, raya, makro. Nah, itu semua bermakna sama atau hampir sama. Itulah kata bersinonim. Mati sama dengan wafat, sama dengan meninggal, tewas, berpulang, ya. Tetapi tergantung penggunaannya, gitu. Antonim. Antonim adalah dua kata atau lebih yang memiliki kata yang berlawanan makna. Contoh, besar, kecil, tua, muda. Ya. Luas, sempit. Banyak contohnya. Baik, selanjutnya penggunaan kata benda konkret dan abstrak. Kata benda disebut juga nomina. Kata benda menurut jenisnya ada dua, ada yang konkret dan ada yang abstrak. Kata benda yang konkret artinya benda yang bisa dilihat. Contoh, laptop, meja, kursi, ya. Bisa dilihat, benda yang bisa dilihat. Nah, kata benda abstrak, kata benda yang tidak ada bentuk fisiknya atau yang tidak bisa dilihat, tetapi dapat dirasakan. Misalnya, ilmu, kebahagiaan, ya, harapan, kehidupan, kepanasan, ya, itu bisa dirasakan, tetapi tidak berbentuk. Itu kata benda abstrak. Pembentukan kata benda dilakukan dengan cara sebagai berikut. Ya, jadi kata benda terbentuk dengan yang pertama berbentuk kata berimbuhan, ya, dan yang kedua berbentuk gabungan kata, ya, dengan atribut kata sifat. Berbentuk kata berimbuhan bisa kita lihat contoh kata yang berawal P, pelaku, ya, pengetahuan, keadaan, pengamatan, aduan, dan lain-lain, ya. Berbentuk gabungan kata dengan atribut kata sifat. Misalnya, harapan yang kuat, cita-cita yang tinggi, tekad yang kuat, dan sebagainya. Ya, itu berbentuk gabungan kata atau frasa. Sekarang, ya, Ibu harapkan anak-anak masih memperhatikan menulis pidato persuasif. Bagaimana menulis pidato persuasif? Langkah-langkah menulis pidato. Yang pertama, jadi perhatikan anak-anak. Sebelum kalian menulis pidato, ada beberapa langkah yang perlu diperhatikan. Yang pertama, memilih dan menentukan topik atau tema. Ingat, langkah pertama adalah memilih dan menentukan topik atau tema pidato. Ya. Yang kedua, menentukan tujuan pidato persuasif. Pidato itu dibuat dengan tujuan apa? Jadi yang pertama, tentukan topik atau tema. Langkah yang kedua adalah menentukan tujuan pidato. 3, mengumpulkan data untuk mendukung argumen. Ingat, langkah yang ketiga adalah mengumpulkan data. Data itu bisa berupa fakta, ya, contoh, bisa juga berupa pendapat pakar atau pendapat ahli, para ahli, dikumpulkan sebanyak-banyaknya, ya, untuk menyusun sebuah pidato persuasif, supaya pidato itu dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Karena apa yang disusun atau apa yang dibuat dalam sebuah teks pidato itu harus dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Oleh karena itu, data itu harus dikumpulkan sebagai bentuk untuk mendukung argumen atau alasan yang disampaikan di dalam pidato. Langkah yang keempat, menyusun kerangka pidato, ya, menyusun kerangka pidato, yaitu setelah menentukan topik, tujuan, data selanjutnya kita menyusun kerangka pidato. Kerangka tulisan dimaksud sebagai acuan untuk mengembangkan ide, sehingga tidak menyimpang
dari kerangka yang telah disusun. Ini penting sekali supaya dalam menyusun pidato terarah atau teratur, tidak menyimpang. Jadi harus dibuat terlebih dahulu kerangka pidatonya. 5. Mengembangkan kerangka pidato. Jadi kerangka sudah dibuat atau sudah disusun, langkah yang berikut adalah kalian atau anak-anak mengembangkan kerangka pidato. Jadi kalau sudah ada kerangka dalam mengembangkan pidato, tidak akan menyimpang dari apa yang sudah disusun dalam kerangka. Jadi berdasarkan kerangka yang telah disusun, dapat melangkah atau mengembangkan kerangka tulisan itu menjadi sebuah teks pidato persuasif yang utuh. Ya, perhatikan contoh di sini. Ibu menyiapkan satu contoh topik atau tema, yaitu ajakan menanam pohon. Lalu menentukan tujuan. Contoh tujuannya seperti ini. Berdasarkan topik atau tema tadi, maka tujuannya mengajak pendengar untuk ikut dalam gerakan penanaman pohon. Nah, ini contoh ya anak-anak. Langkah yang ketiga, mengumpulkan data. Contohnya, bahasan tentang masalah penanaman kembali, ya, bahasan tentang pentingnya penanaman pohon kembali, ajakan untuk menanam, ajakan untuk menjaga lingkungan. Itu contohnya seperti itu. Yang keempat, menyusun kerangka pidato. Tema, ajakan menanam pohon, lalu pendahuluannya. Apa yang ditulis dalam bagian pendahuluan? Salam pembuka, ya, ucapan syukur, tujuan pidato. Seperti contoh di pemaparan awal tadi. 2. Isi pidato. Nah, isi pidato berisi apa? Bahasan tentang penanaman kembali pohon, bahasan tentang pentingnya penanaman kembali pohon, lalu ajakan untuk menanam pohon. Bagian penutup, apa yang anak-anak tulis pada bagian penutup? Perhatikan contoh. Harapan, permohonan maaf, ucapan terima kasih, dan salam penutup. Itu yang harus dituangkan di dalam bagian penutup pidato. 5. Mengembangkan kerangka pidato menjadi sebuah naskah pidato persuasif. Ya, perhatikan. Ya, Ibu mencoba mengembangkan secara sederhana. Di selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Hadirin dan pencinta lingkungan hidup yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan kesehatan dan nafas kehidupan kepada kita secara cuma-cuma. Sehingga kita masih dapat berkumpul hari ini di tempat ini dalam rangka melaksanakan bakti sosial penanaman 1000 pohon di sepanjang bantaran Kali Liliba. Ini contoh ya anak-anak. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan ini saya akan berbicara tentang pentingnya menanam pohon demi kelangsungan hidup anak cucu kita. Penanaman pohon kembali atau reboisasi adalah penanaman kembali hutan yang sudah gundul. Reboisasi bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dengan menyerap polusi dan debu di udara. Selain itu, reboisasi dapat membangun kembali habitat dan ekosistem alam. Dengan terbangunnya habitat tersebut, pemanasan global mulai terjadi di dunia dapat ditanggulangi. Reboisasi juga dapat dilakukan. Oleh karena itu, hendaknya kita melakukan penanaman hutan kembali atau yang biasa disebut dengan reboisasi. Marilah bersama-sama menanam demi kelangsungan hidup generasi yang akan datang. Semoga dengan adanya penjelasan singkat dari saya ini dapat membangkitkan niat saudara-saudara untuk ikut penanaman 1000 pohon pada hari ini. Demikian pidato saya kali ini. Bila ada kekeliruan dalam ucapan, saya mohon maaf. Atas perhatian saudara, saya ucapkan terima kasih. Ya. Itu anak-anak contoh mengembangkan pidato berdasarkan
topik atau tema yang ditentukan. Ibu harapkan anak-anak mampu menyusun sebuah pidato. Bisa pidato itu berkaitan dengan lingkungan hidup, bisa pidato itu berkaitan dengan masalah sosial, bisa juga pidato itu berkaitan dengan budaya. Anak-anak, perhatikan, pastikan di dalam pidato memperhatikan unsur kebahasaan, ya, unsur-unsur kebahasaan atau ciri-ciri kebahasaan dalam pidato persuasif. Tadi Ibu sudah sampaikan. Lalu struktur pidato persuasif, ya, anak-anak memperhatikan itu dengan baik sehingga anak-anak pasti bisa menyusun sebuah pidato dengan baik. Nah, baiklah anak-anak, demikian pemaparan Ibu pada pagi hari ini. Ibu harapkan apa yang Ibu sampaikan, anak-anak dapat memahaminya dengan baik. Ibu mohon maaf bila dalam pemaparan ada hal-hal yang mungkin terlalu cepat atau kurang berkenan. Mudah-mudahan pada waktu yang akan datang dapat Ibu perbaiki lagi, dan pemahaman mungkin anak-anak belum paham benar. Mudah-mudahan pada pertemuan yang akan datang anak-anak dapat Ibu memberikan penjelasannya yang lebih jelas. Nah, seperti biasa, setelah selesai pembelajaran ini, silakan anak-anak mengerjakan kuis yang berkaitan dengan materi yang sudah Ibu sampaikan. Terima kasih, selamat